Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dem Julio Waskito dan teman saya. Budi Salana Sarani. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi struktur atom yang telah didasarkan pada kurikulum 2013 revisi atau K13.1. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Puji. Ya, kita akan bahas struktur atom. Yang pertama kita membahas kompetensi dasar dan indikator. Kami mengambil 2 kompetensi dasar. Yang pertama adalah kompetensi menganalisis perkembangan model atom, yaitu model atom Dalton, Thomson, Bohr, Rutherford, dan mekanika kuantum atau dikenal juga dengan model atom modern. Nah, indikatornya kami bagi menjadi 3, yaitu 3.2.1, mengetahui penemu dari inti atom dan elektron berdasarkan perkembangan model atom. 3.2.2, menganalisis perkembangan model atom Dalton, Thomson, Bohr, Rutherford, dan mekanika. Indikator 3.2.3, menganalisis kelebihan dan kekurangan dari perkembangan model-model atom. Selanjutnya ada kompetensi dasar yang 3.3, yaitu menganalisis struktur atom berdasarkan teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Indikatornya ada 3.3.1, yaitu menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron suatu atom unsur berdasarkan nomor atom dan nomor masanya. Indikator 3.3.2, memahami bilangan kuantum dan bentuk orbital berdasarkan teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Indikator 3.3.3, menjelaskan perbedaan teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Indikator 3.3.4, mengolah dan menganalisis struktur atom berdasarkan teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Berikutnya ada karakteristik materi. Ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif yang didasarkan dari KD dan dari indikator pada slide sebelumnya. Nah, 3.2.1 ini karakteristik materinya itu faktual karena dia membahas mengenai penemu dan menurut taksonomi Bloom masuk ke golongan C1 karena mengetahui. Nah, 3.2.2 karakteristik materi konseptual taksonomi Bloom C4. 3.3 ada di C4 juga karena dia menganalisis. Jadi pada karakteristik materi ini disesuaikan dengan dari kompetensi dasar dan dari indikator yang dibuat. Nah, selanjutnya ada materi inti. Di sini materi intinya ada teori atom, yaitu dari teori atom Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model-model atom. Yang ketiga ada menentukan notasi sel terkait nomor atom dan nomor massa. Yang keempat ada bilangan kuantum dan bentuk orbital dalam model atom. Yang pertama ada teori atom Dalton pada tahun 1760 sampai 1844. Dalton mengemukakan teorinya yaitu materi itu terbentuk dari unit yang paling kecil yang bernama atom. Atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama, tapi yang nggak sejenis, yang berbeda jenis itu otomatis sifatnya berbeda. Nah, berikutnya adalah atom-atom ini dapat bergabung membentuk suatu molekul. Tapi kelemahannya adalah Dalton belum menemukan isotop, yaitu atom-atom sejenis yang mempunyai kembaran. Contohnya seperti atom hidrogen. Teori berikutnya adalah teori J.J. Thomson. Pada tahun 1867, beliau mengemukakan bahwa atom merupakan bola kecil yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Nah, elektron-elektron ini menempel pada bola bermuatan negatif yang seragam. Nah, jadi dikenal juga dengan teori Rotiki-Smith, dengan model Rotiki-Smith. Beliau juga dikenal sebagai bapak penemu elektron. Tapi kelemahan dari teori J.J. Thomson ini adalah tidak bisa menjelaskan
letak-letak susunan muatan positif dan negatif pada bola atom tersebut. Nah, teori yang ketiga ada teori atom Rutherford pada tahun 1911. Beliau mengungkapkan bahwa atom bukan merupakan kerja seperti yang dikatakan oleh J.J. Thomson. Karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Jadi karena hampir berarti ada yang tidak diteruskan. Nah, jika lempengan emas tersebut dianggap sebagai suatu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Hal ini yang menyebabkan tadi si sinar ini tidak diteruskan karena terkena dengan partikel bermuatan positif ini. Nah, partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom dengan perbandingan ukuran kira-kira 10.000 lebih kecil dari ukuran atom keseluruhan. Nah, tetapi dari teori atom Rutherford ini yang sudah memperbaiki dari teori sebelumnya, melengkapi dari teori sebelumnya, kelemahannya adalah tidak bisa menjelaskan mengapa perbandingan antara inti atom hidrogen dengan helium adalah 4:1, bukan 2:1. Dan beliau juga tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak bisa mendekat ke inti. Ya, selanjutnya teori atom Niels Bohr dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Jadi intinya terdiri dari proton dan neutron serta elektron yang bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti pada lintasan orbit tertentu. Pada poin kedua, lintasan-lintasan elektron terdiri dari tingkat energi. Makin jauh dari inti, semakin besar tingkat energinya. Lalu pada poin ketiga, elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih besar jika menyerap energi dan kembali ke keadaan semula. Lanjut, kelemahannya tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Oke, selanjutnya pada struktur atom Bohr ini, tiap elektron dalam atom hidrogen hanya dapat menempati orbit tertentu. Lalu tiap orbit memiliki energi tertentu sehingga energi yang berkaitan dengan gerakan elektron pada orbit yang diizinkan harus memiliki nilai konstan. Yang ketiga, gaya tarik elektrostatik antara elektron dan proton diimbangi secara tepat oleh percepatan disebabkan oleh gaya melingkar elektronnya. Gaya tarik elektrostatik antara elektron dan proton diimbangi secara tepat oleh percepatan disebabkan oleh gaya melingkar elektronnya. Yang keempat, elektron di luar inti bergerak pada lintasan tertentu pada kulit elektron. Selanjutnya, kulit-kulit elektron dinotasikan dengan huruf KLMNO. Setiap kulit elektron dapat berisi elektron maksimum 2n². Model atom mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum ini diawali pertama dari Louis de Broglie tahun 1925 menyatakan bahwa elektron merupakan partikel dan juga merupakan gelombang atau biasa disebut dualisme. Selanjutnya von Heisenberg menyatakan bahwa elektron tidak berada pada orbit tertentu, melainkan berada dalam daerah di sekitar inti yang merupakan kebolehjadian letak elektron. Lalu Erwin Schrödinger 1926 meneruskan konsep gelombang dari de Broglie bahwa elektron dalam suatu atom dapat berpindah dari suatu tingkat energi ke tingkat energi lain dengan memancarkan atau menyerap sejumlah energi. Kalau dalam Niels Bohr dia menggambarkan seperti sistem tata surya, yang dimana elektron ini menempati orbit. Namun pada mekanika kuantum, elektron ini menempati satu daerah yang merupakan kebolehjadian notasi atom. Notasi atom ini atom-atom dari tabel periodik atau dari unsur-unsur itu dinotasikan dengan aturan tertentu, di mana jika X merupakan lambang atom, maka A itu merupakan nomor massa dan yang terletak di atas kirinya, dan Z merupakan nomor atom yang terletak di bawahnya. Dengan nomor atom ini merupakan representasi dari jumlah proton dan juga jumlah elektron. Dan A itu merupakan nomor massa yang merupakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Contohnya pada natrium, maka 11 ini merupakan protonnya, jumlah proton, dan jumlah elektron, sedangkan jumlah neutron merupakan selisih antara nomor massa dikurangi dengan nomor atomnya. Bilangan kuantum. Seperti yang diketahui tadi bahwa dalam mekanika kuantum ini, penyebaran elektron ini ditunjukkan, direpresentasikan atau ditunjukkan dengan bilangan kuantum yang merupakan hasil representasi dari rumus matematis Erwin Schrödinger. Bilangan kuantum ini dibagi menjadi 4. Bilangan kuantum utama atau N,
Ini merupakan maksudnya ini adalah letak elektron pada kulit. Bilangan kuantum azimut yang merupakan letak elektron pada subkulit. Lalu bilangan kuantum magnetik yang merupakan letak elektron pada orbital, aturan penempatan elektron pada subkulit. Jadi terdapat aturan-aturan dalam mengisi orbital-orbital untuk menentukan bilangan kuantum. Pertama, prinsip Aufbau, elektron harus mengisi subkulit yang memiliki energi terendah. Lalu aturan Hahn, di mana pada subkulit yang mempunyai lebih dari satu orbital, P, D, dan F, elektron-elektron harus mengisi semua orbital dengan arah yang sama terlebih dahulu. Sisanya kembali ke orbital dengan arah yang berlawanan. Pada larangan Pauli, tidak ada dua elektron dalam satu atom memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Miskonsepsi yang sering terjadi, pertama dari model atom. Siswa biasanya beranggapan bahwa model atom Bohr sebagai model atom modern. Konsep yang benarnya yaitu tentang model atom bahwa teori atom modern ini merupakan model awan elektron. Yang kedua, persepsi tentang atom. Banyak siswa beranggapan bahwa atom itu kadang hidup, kadang mati. Karena atom dalam tubuh makhluk akan hidup, tetapi saat makhluk hidup itu mati, atom itu juga mati. Padahal sebenarnya tidak. Konsep yang benar tentang atom termasuk ialah menyatakan bahwa atom merupakan partikel tidak hidup, tetapi atom merupakan bahan penyusun semua benda maupun benda hidup maupun benda mati. Hal ini dapat dijelaskan makhluk hidup tersusun atas sel yang hidup, namun sel tersebut disusun dari atom yang hidup dengan rancangan khusus. Next, yang ketiga, ukuran atom. Siswa menganggap ukuran atom ditentukan oleh jumlah proton. Jadi semakin banyak jumlah proton, maka semakin besar ukuran atom. Itu merupakan miskonsepsi. Dan konsep yang benar yaitu ukuran dan jari-jari atom ditentukan oleh kombinasi gaya tarik inti terhadap elektron dan gaya tolak antar elektron. Jadi seandainya ada inti, maka jari-jari ditentukan oleh kombinasi gaya tarik antara inti dengan elektron. Semakin kuat gaya tarik inti terhadap elektron, maka semakin kecil ukuran atom. Selain siswa menganggap akibat pemanasan, atom juga mendapat tambahan panas dan mengembang. Jadi pada saat atom dipanaskan atau katakanlah besi dipanaskan, semakin kuat gaya tarik inti terhadap elektron, maka semakin kecil ukuran atom. Siswa juga menganggap bahwa pada pemanasan atom mendapat tambahan panas dan mengembang. Padahal tidak. Yang keempat, massa atom. Siswa menganggap massa atom relatif ditentukan oleh jumlah elektron. Semakin banyak jumlah elektron, semakin besar massa atom relatifnya. Adapun siswa menyatakan massa atom logam semakin besar saat atom dipanaskan dan menjadi lelehan. Ini merupakan suatu miskonsepsi, yang mana konsep benarnya yaitu massa atom adalah jumlah atom dan massa atom massa atom merupakan jumlah atom dan massa atom tidak berubah dengan perubahan temperatur. Jadi saat diberi perlakuan terhadap temperatur, maka massa atom tersebut tidak akan berubah. Selanjutnya, struktur atom. Siswa menganggap bahwa elektron mengelilingi inti atom di dalam orbit seperti tata surya. Konsep benar adalah struktur atom terdiri dari proton dan neutron. Suatu atom terdapat dalam struktur atom terdiri dari proton dan neutron yang terdapat dalam inti atom. Lalu elektron merupakan partikel subatomik yang mengelilingi inti atom. Namun lintasan gerak elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Ini mengacu pada teori mekanika kuantum tadi. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Model pembelajarannya itu pembelajaran kooperatif atau berikutnya adalah metode pembelajaran STAD, yaitu Student Team Achievement Division. Dan langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Berikutnya, langkah kedua, guru memberikan tes atau kuis kepada siswa secara individual sehingga akan diperoleh skor awal. Nah, yang langkah ketiga, guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda, yaitu tinggi, rendah, dan sedang. Jika memungkinkan, anggota kelompok juga berasal dari suku, ras, budaya yang berbeda, tapi tetap mementingkan kesetaraan gender.
Kemudian, langkah keempat adalah bahan materi yang telah dipersiapkan, yaitu struktur atom, didiskusikan dalam kelompok untuk mencapai kompetensi dasar. Pada tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator kegiatan tiap kelompok. Nah, langkah kelima, guru memberikan tes atau kuis kepada setiap individu kembali untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan belajar struktur atom. Yang keenam, guru memberikan penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar dan ke kuis berikutnya. Hal ini agar siswa terpacu untuk memperoleh prestasi terbaik sesuai dengan kemampuannya. Sekian saja pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.